10 rekomendasi HP Samsung 2 jutaan 2024 yang mumpuni dan terjangkau. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Samsung merupakan brand unggulan asal Korea Selatan yang namanya sudah terkenal di dunia berkat handphone berbasis Android yang memiliki berbagai macam keunggulan dan kecanggihan. Seri Galaxy merupakan lini produk Samsung yang memiliki ciri khas dan keunggulan tersendiri di kelasnya. Seri tersebut yang masih aktif meliputi Galaxy A, M, S, Note, Z, Fold, dan hingga X-Cover. Deretan ponsel Samsung 2 jutaan ini bisa menjadi rekomendasi untuk membeli ponsel baru dengan berbagai keunggulan, mulai dari kamera, desain, hingga baterai berkapasitas tinggi. Samsung Galaxy A13 rilis pada tahun 2022, Samsung A13 meluncur dengan harga 2 jutaan. HP ini menawarkan dukungan fotografi maksimal. Galaxy A13 memiliki konfigurasi lensa utama dengan resolusi hingga 50 megapiksel. Selain itu didukung juga oleh dukungan lensa sudut lebar 5 megapiksel, makro 2 megapiksel, kedalaman 2 megapiksel, serta kamera depan 8 megapiksel. Samsung Galaxy M22. Meskipun dirilis pada September 2021, Samsung Galaxy M22 masih menjadi pilihan yang worth it tahun ini. Jika kalian ingin mengganti smartphone dengan harga 2 jutaan, dari segi tampilan, Galaxy M22 memiliki layar HD Plus Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan kecepatan refresh rate 90 Hz. Karena menggunakan ponsel Super AMOLED, tentu saja kualitas displaynya tidak perlu diragukan lagi, meskipun hanya di 720 pixel. Samsung Galaxy A22 5G. Sesuai dengan namanya, ponsel ini telah mendapat dukungan jaringan 5G. Galaxy A22 5G mempunyai RAM 6GB dengan memori internal 128GB. Pada sektor penyimpanan, kamu dapat juga memperluas penyimpanan menggunakan slot microSD hingga 1TB. Pada bagian punggung ponsel ini terdapat modul berbentuk persegi berikut dengan LED flash yang menampung 3 kamera dengan lensa 48MP, 5MP, dan 2MP. Samsung Galaxy A21s. Seri Galaxy pertama yang memiliki harga 2 jutaan adalah Samsung Galaxy A21s. Samsung menyajikan layar berukuran 6,5 inci dengan konsep punch hole kekinian yang tidak mengganggu sajian visual saat bermain handphone. Fitur dan spesifikasi ponsel ini sudah sesuai dengan tren masa kini dengan 4 buah lensa kamera yang modern. Samsung Galaxy M21. Pada 2021, Samsung merilis Galaxy M21 sebagai adik dari M31 yang memiliki harga terjangkau. Ponsel ini memiliki layar Waterdrop Infinity U dengan 3 kamera di bagian belakang yang beresolusi 48 megapiksel dengan baterai 6000 mAh yang dikolaborasikan dengan chipset Exynos 9611. Ponsel ini secara efisien akan memberikan daya tahan baterai yang lama dan kinerja yang baik. Samsung Galaxy A12. Samsung membawa angin segar pada tahun 2021 dengan meluncurkan Samsung A12 yang memiliki baterai jumbo dan RAM yang besar untuk memudahkan aktivitas multitasking. Bodi belakang ponsel ini memiliki 2 finishing yang berbeda dengan tekstur bergaris-garis yang nyaman digenggam dan tidak meninggalkan bekas sidik jari. Samsung Galaxy M12. Sama-sama dirilis pada tahun 2021, Samsung Galaxy M12 bagaikan kembaran A12 namun memiliki beberapa spesifikasi menarik yang layak untuk dipertimbangkan. Ponsel kelas entry ini memiliki rasa kelas mid-range bahkan flagship berkat spesifikasinya yang unggul dengan menggunakan Samsung Exynos 850 yang kencang. Samsung Galaxy M31. Samsung M Series terkenal dengan layar ponsel besar, baterai jumbo, dan spesifikasi cukup mumpuni yang dibanderol dengan harga terjangkau, termasuk Samsung Galaxy M31. Handphone ini memiliki material plastik polikarbonat dengan finishing glossy dengan pilihan warna biru atau merah yang nyaman saat digenggam, karena hanya memiliki diameter 8,9 mm.
Samsung Galaxy M20. Samsung Galaxy M20 sangat cocok untuk sobat milenial yang mencari ponsel berkualitas dengan harga yang terjangkau. Meskipun hanya memiliki 2 buah kamera belakang, kamera dari ponsel ini dapat menangkap gambar dengan baik, terutama lensa ultrawide yang membuat jangkauan hasil foto semakin luas. Dari segi baterai, ponsel ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang bisa tahan seharian tanpa harus mengisi daya. Samsung Galaxy M30. Masih dengan keunggulan kapasitas baterai, Samsung Galaxy M30 memiliki baterai 5000 mAh dengan spesifikasi yang kompetitif dan bisa bersaing di kelasnya. Layar perangkat ini memiliki konsel Infinity U dengan rasio screen to body 84,2% dan luas 6,4 inci. Berbeda dengan pendahulunya, M20 yang menggunakan layar PLS berteknologi TFT. Ponsel ini sudah memakai layar Super AMOLED yang memiliki pewarnaan lebih tajam dengan full high definition. Cara memilih smartphone yang cocok dengan kepribadian kita. Memilih smartphone yang cocok dengan kepribadian Anda bisa menjadi proses yang menarik dan personal. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti. 1. Pertimbangkan kebutuhan Anda. Pertimbangkan apa yang Anda butuhkan dari smartphone tersebut. Apakah Anda membutuhkannya untuk pekerjaan, hobi, fotografi, gaming, atau sekedar untuk komunikasi dan media sosial? 2. Budget. Tetapkan anggaran yang sesuai dengan keuangan Anda. Ada banyak pilihan smartphone di berbagai kisaran harga, jadi pastikan untuk memilih yang sesuai dengan anggaran Anda. 3. Platform. Pilih platform yang sesuai dengan preferensi Anda. Apakah Anda lebih suka iOS dari Apple atau Android dari berbagai produsen seperti Samsung, Google, atau lainnya? Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. 4. Fitur dan spesifikasi. Perhatikan fitur dan spesifikasi yang penting bagi Anda. Apakah Anda menginginkan kamera yang hebat, baterai tahan lama, performa yang cepat, atau desain yang menarik? Pastikan untuk memperhatikan aspek-aspek tersebut saat memilih. 5. Desain dan estetika. Jika Anda peduli dengan penampilan, pertimbangkan desain smartphone yang sesuai dengan selera dan gaya Anda. Apakah Anda lebih suka desain minimalis, warna yang mencolok, atau material premium seperti kaca atau logam? 6. Ukuran dan ergonomi. Pilih ukuran yang nyaman bagi Anda. Apakah Anda lebih suka smartphone yang kecil dan mudah digenggam atau yang lebih besar dengan layar yang luas untuk menonton konten multimedia? 7. Brand preference. Beberapa orang memiliki preferensi terhadap merek tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya atau loyalitas merek. Jika Anda memiliki preferensi seperti itu, pertimbangkan merek-merek yang telah Anda sukai sebelumnya. 8. Baca ulasan dan bandingkan. Sebelum membuat keputusan akhir, bacalah ulasan dan bandingkan beberapa pilihan smartphone yang Anda pertimbangkan. Ulasan dari pengguna lain dan situs-situs terpercaya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja, keandalan, dan pengalaman pengguna. 9. Perhatikan ekosistem. Jika Anda menggunakan banyak layanan dari satu ekosistem tertentu, misalnya Google atau Apple, pertimbangkan untuk memilih smartphone yang terintegrasi dengan baik dengan ekosistem tersebut untuk pengalaman pengguna yang lebih lancar. 10. Pentingkan fungsi daripada gaya. Terakhir, meskipun penting untuk memilih smartphone yang sesuai dengan gaya Anda, pastikan untuk tidak mengorbankan fungsi yang lebih penting hanya demi penampilan atau merek tertentu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kepribadian Anda. Memilih handphone bekas memerlukan perhatian ekstra karena Anda perlu memastikan bahwa handphone tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk memilih handphone bekas yang tepat. 1. Periksa kondisi fisik. Periksa secara menyeluruh kondisi fisik handphone tersebut. Perhatikan apakah terdapat goresan, retak, atau kerusakan lain pada layar dan bodi handphone. Pastikan tidak ada bagian yang aus atau rusak secara signifikan. 2. Periksa komponen internal. Jika memungkinkan, coba periksa komponen internal handphone seperti baterai, tombol-tombol, kamera, dan port charging. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik tanpa masalah. 3. Periksa riwayat penggunaan. Tanyakan kepada penjual mengenai riwayat penggunaan handphone tersebut. Misalnya, berapa lama handphone tersebut telah digunakan, apakah pernah mengalami perbaikan atau pergantian komponen, dan bagaimana keadaan umum handphone tersebut selama digunakan. 4. Periksa IMEI atau ASN. Pastikan untuk memeriksa nomor IMEI,
untuk smartphone GSM, atau ASN, untuk smartphone CDMA, handphone tersebut untuk memastikan bahwa handphone tersebut tidak dicuri atau dilaporkan hilang. Anda dapat memeriksa nomor tersebut dengan menghubungi penyedia layanan atau menggunakan situs web verifikasi IMEI yang resmi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.